apa? Lihat deh, kita belajar konstruktor dulu ya. Oke. Sebenarnya kita udah tahu, cuman kita harus mereview lagi. Biasanya kita buat contohnya package-nya dulu ya. Gimana cara biasanya? Contohnya kalau kita bikin ITHB lah ya. ITHB itu apa? Apa nama websitenya? www.ithb.id kan? Berarti id.act.ithb. Contohnya Pojo gitu lah ya. Nanti kalian ngerti apa itu Pojo. Sekarang anggap aja dulu itu bukan salah namanya Pojo. Ada artinya, cari di internet nanti kalau kalian pengen tahu itu apa ya. Jangan itu dulu. Oke, kita bikin kelas mahasiswa dulu. Kita mahasiswa terus. Karena kalian kalau ada ide kalian yang lain, bilang aja, kita cari. Oke. Udah, ini tadi udah merekam bukan? Udah? Jelas nggak? Kok nggak jelas juga ya? Oke, iya matikan itu. Oke, nah biasakan membuat ini kan, biasakan memilah-milah deh ya, di mana dia koneksi ke database, di mana dia itunya pisah-pisah ya. Oke. Karena kalau kita bikin drivernya, apa biasanya kita buat? id.act.ithb.main lah gitu ya. Oke. Kita buat di sini apanya? Kelasnya, drivernya lah kita buat kalau enggak ya. Ya. Sekarang kita anggap dulu mahasiswanya seperti ini. Kita punya mahasiswa apa coba? Bisa terbaca nggak sampai ke belakang? Kurang besar? Kurang? 21. Oke. Belum? Benar juga ya, 24. Udah? Udah. Oke. Sekarang mahasiswa punya apa? Ini nama ya. Baru? Name. Ya. Sekarang kalau kita mau ciptakan objeknya gimana? Kalau kita di main aja langsung ya, di publish. Gimana? Mahasiswa M sama dengan gimana sih? Nah, ini oke. Kalau ini kan seperti yang saya bilang bahwa kelas-kelas ini sebenarnya blueprint. Bisa dianggap dia sebagai blueprint dari suatu bentuk, dari suatu dia seperti cetakan. Kalau seperti mahasiswa ini bakalan dibikin jadi objek-objek ya. Ini kita nggak blueprint, nggak driver, enggak ya, karena seperti ini kelas biasa hanya supaya untuk tempat public static void main ya. Ada nggak di sini sesuatu? Kau lihat di sini string nama enggak kan? Enggak kan? Hanya sebagai kelas biasa aja ya. Tapi mahasiswa ini beda. Ini seperti cetakan seperti ini. Cetakan yang ada ini mahasiswa ya. Ada apa nih? Nama. Ini kelas. Tapi kalau yang M itu beda, itu M objek dan ada di memori, ya. Ini M. Dan di sini dimnya apa? Kosong. Namanya? Kalau seperti ini masih nul. Karena ini kan string. String itu kan kalau tidak mengasih sesuatu dia jadi
No, nggak ada dia alamatnya kemana-mana ya. Ini contohnya alamatnya ke, kalau kita buat contohnya di sini alamat memori, ini 101, ini 101 seperti itu ya. Ya, oke. Nah, Sindul. Sekarang kalau kita mau ganti namanya gimana? M-nim. M dot. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Sorry, kita pura-puranya apa? Pura-puranya kalian nggak tahu itu apa itu public gitu ya. Cuman memang tadi itu di PAL nggak bisa dibuat project ya. Tapi kalau public kalau si public di paket yang beda itu bisa dilihat, bisa diakses, bisa dirubah ya. Tapi yang kita belum belajar tentang enkapsulasi ya. Makanya kita pura-pura aja ya. Pura-pura kalian tahu, oh ada public di sini. Gitu ya, pura-puranya aja. Tapi kalau sekiranya driver ini ada di dalam ini nggak perlu ya. Driver ini ada di paket pojok ini nggak perlu. Ya, karena dia sesama paket. Yang default enggak. Bisa diapain? Sekarang m dot nama kita pengen berubah jadi apa? Si Aji. Oke. Seperti ini. Kalau kita print, biar kalian ngerti kenapa dibuat nanti konstruktor seperti itu. Nama sama dengan apa dek? M dot nama tambah staf nim sama dengan M dot nim ya. Oke, akan terjadi seperti itu. Yang terbalik ya slash-nya. Sorry. Oke, seperti ini ya. Direkam nggak? Ntar capek-capek kita ngomong nggak direkam. Kita perbesar. Ya. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau mahasiswa kita banyak. Kalau aku pengen membuat mahasiswa ada 27 mahasiswa, gimana caranya? 28 gimana? Kita harus mengcopy ini, benar nggak? 28 kali. Oke, kita buat ini jadi Z ke berapa? Iya, nanti sisanya jadi apa? A, A, B. Itu susahnya ya. Intinya bisa kita pecahkan menggunakan array. Tapi inti kita bukan di situ. Inti kita capeknya bikin apa? Membuat seperti ini. A dot nama, B dot nama, I dot nama. Benar nggak? Karena itu kita butuhkan konstruktor yang bukan default. Ya. Kalau ini konstruktornya apa? Mahasiswa. Apa konstruktornya ini? Konstruktor apa namanya? Konstruktor itu seperti pembuat objeknya. Dia metode sebenarnya. Tapi pembuat objeknya. Dia lah yang membuat grafiknya jadi ada di memori. Dari kata ini jadi ini. Ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ada seharusnya ada seperti ini. Public seperti ini. Tapi kenapa nggak dibuat juga itu ada? Ini nggak ada tadi kita buat kan? Ini jalan nggak ini? Ada. Kalau sekiranya mahasiswanya nggak ada, kan ini kan sebenarnya manggil yang ini kan? Ini dipanggil suatu ini kan? Benar nggak? Tapi waktu kita buat
seperti ini, kita hilangkan juga nggak ada. Itu karena compiler yang membuat program ini, Java itu, kan kalau lagi program Java ini gitu ya, waktu dilihat yang seperti ini nggak ada, dibuatkan otomatis, ya. Kalau mau yakin bahwa memang ini betul-betul dipanggil, kita bisa ngelihat memang ini dipanggil. Lihat. Kan 2 kali, Bang. Hah? Di drivernya ada 2. Memang ini dipanggil. Ada 2 biji ya? Ya, di driver. Jangan dong kita bikin aji lagi. Mumpung aja. Ya seperti itu ya. Seperti ini. Dia dipanggil nggak? Nggak bisa lagi diperbesar ini ya. Nggak bisa ya? Wah bisa. Kontrol equal. Seperti ini kan? Dipanggil ya? Benar. Seperti itu. Dipanggil. Jadi sebenarnya ini ada konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelasnya dan nggak ada returnnya. Contohnya di sini ada, kan biasanya kalau bikin metode apa? Kalau nggak string, integer atau nama objek atau objek atau apa? Void. Void itu juga mengembalikan sesuatu tapi mengembalikan hampa. Jadi kalau bikin public void return itu hampa. Mengembalikan sesuatu. Aku memberikan sesuatu sama seperti ini. Sama pemanggilku, ya. Oke. Sekarang jadi masalah kan seperti bilang seperti ini ya. Ini sumber error. Kalau sekiranya setelah ini langsung kita set nama sama nim-nya, bukan gara-gara ada di baris ke-100 nanti terakhirnya a ini di .nim. Kalau ini kan setelah kita ciptakan objeknya langsung kita set namanya nim ya. Ini setelah kita ciptakan B, kita set langsung nama nim-nya. Kenapa nggak dari awal kita set? Ya? Benar nggak? Karena itulah kita pakai konstruktor non-default. Konstruktor non-default seperti ini. Kalau ada cetakan manusia pada sana sama Tuhan kan, kalau default seperti ini, manusianya seperti ini aja, seperti ini. Nah, kalau yang non-default dia pasti disiapkan namanya 2. Hidungnya seperti ini ya. Bisa? Seperti itulah konstruktor non-default. Seperti ini kalau di Java. Jadi kita menciptakan sesuatu dari awal udah kita set nim-nya atau namanya. Kalau dalam kasus mahasiswa, kalau kita buat seperti ini, public mahasiswa kirimkan string nama, contohnya seperti ini dulu ya. Gini ya. Dari sini kita bisa membuat bahwa nama yang objek ini yang baru ini yang tercipta setkan dengan nama baru yang kukasih. Jadi seperti ini. Oke. Ya. Di sini terakhirnya kita bisa disimpelkan bahwa ini nggak perlu lagi. Benar nggak? Tapi bisa kita buat karena di sana ada konstruktornya 2 biji, ternyata 2 biji ya, lihat mahasiswa. Lihat konstruktornya ada 2, satu yang default yang tadi, satu yang nama baru. Sekarang bisa kita buat bahwa waktu diciptakan si objek A, tolong dulu buatkan langsung namanya dengan si Aji. Seperti ini. Benar? Ini kan kasusnya sama. Bisa diterima? Ya. Ada saat-saat di mana bahwa semua variabel instan yang ada di mahasiswa kita pengen set sekali jalan. Karena ini juga kurang bagus ya. Benar nggak? Jadi kita set seperti gimana?
kita buatkan satu yang seperti ini, tapi sekalian masukkan nim baru. Kita buat di sini bahwa si nimnya sekarang kasihkan dengan yang nim baru. Kalau di sini terakhirnya kita nggak perlu lagi nih ya, kita nggak perlu lagi, benar? Di sini kita bisa pakai, lihat kalau mahasiswa di sini bisa kita lihat dia menjadi ada 3, satu yang default, satu yang nama baru, satu yang ada 2 parameter dimasukkan. Kita pakai yang ini contohnya, kita masukkan namanya si Aji, baru kita masukkan si seperti ini. Oke, ini jalan yang di atas ya. Lebih simpel seperti ini ya, lebih simpel ya. Baru ini nimnya udah ada belum? Bisa kita set setelah objek B-nya tercipta, atau bisa sekalian dari awal waktu kita menciptakan objek itu bahwa nimnya udah ada. Kita buat langsung di sini. Ya. Dia kalau tadi kan belum ada yang nul ya. Nah, ini sekarang dia ada. Seperti itu. Sekarang kapan kita membuat seperti ini? Kapan kita membuat banyak? Kapan kita membuat hanya satu? Atau kapan kita nggak buat sama sekali? Menurut kalian kapan keputusan yang buat ada 3 seperti ini? Kapan dibutuhkan ini? Kapan kalian buat ini? Kapan buat ini? Kapan buat ini? Kapan dek? Kapan? Atau gimana ilustrasinya ya? Kapan? Waktu kapan Tuhan telah memperhatikan semua bentuk manusia, ciptaannya tangannya kedua. Ini berarti masih lengkap dengan manusia kan? Sampai kakinya di sini ya. Tapi ada Tuhan terkadang terlalu dilebihkan. Di setnya beda, jadi konstruktornya beda, konstruktor masukkan beda. Konstruktor apalagi sama perempuan, lebih beda kan? Ya kan? Konstruktor yang dua sekarang konstruktor 2, jadi Islam harus dibedakan. Kalau ini perempuan kita juga nanti ini laki-laki, gitu ya? Kapan? Kapan lagi ada kemungkinannya? Ketika Tuhan berpikir bahwa contohnya kayak aku ini ya, contohnya aku pengen langsung buat rambutnya, baru mukanya agak kegampekan dikit gitu kan, diukir-ukir gitu kan. Nah, konstruktornya mesti beda sama yang default. Ada orang yang diciptakan langsung kan, langsung diciptakan dari atas sana kan, langsung aja dicampakannya ke dunia, udah kau turun banyak kan. Ada yang di set dulu, dibikin dulu mukanya halus kayak aku lah. Ada gitu kan. Nah, seperti itu. Kapan ini diperlukan? Kapan buat seperti ini? Kapan buat seperti ini? Kapan buat ini? Tergantung kebutuhan. Sekarang kalau programnya hanya seperti ini, kira-kira yang lain itu butuh nggak? Programnya hanya seperti ini, atau suatu saat bakalan butuh, itu bisa juga. Benar nggak? Kalau sekiranya butuhnya hanya karena kasusnya kalian langsung pakai seperti ini nggak perlu harusnya. Ya, bisa? Ini nggak dibutuhkan. Kita hanya butuh yang ini. Benar? Ya? Oke. Sekarang ada di objek namanya penggunaan this. This itu merujuk ke objeknya. Nanti seperti ini. Katakanlah ini nama, ini nim, ini nama nim. Berarti kalau yang ini sebenarnya yang ini ya, nama yang ini. Variabel instannya. Tapi gimana kalau sekiranya aku buat seperti ini? Sekarang di dalam ini, kalau aku buat di sini sekarang langsung namanya, contohnya namanya siapa kita buat lagi? Si Jaka. Sekarang kalau buat namanya Jaka, nama yang ini menunjuk kemana? Variabel instan yang ini kan? Tapi gimana kalau kasus di dalam konstruktor seperti ini? Ada dua nama di sini. Nama yang di atas atau nama yang ini?
Sekarang nama yang mana ini? Masa nama ini setkan dengan nama yang ini katanya kan? Kan sama namanya kan? Kalau yang tadi kita buat nama baru bisa dibedakan ya. Bahwa nama yang di sini setkan dengan nama baru, NIM yang di sini setkan dengan NIM yang baru. Tapi jarang orang melakukan seperti itu. Biasanya disamakan nama variabelnya. Nama di sini, nama juga di sini, NIM di sini, juga di sini. Ya, gimana cara membedakannya? Kita harus pakai this. Membilang seperti ini. Ini membilang bahwa namanya objek ini, membilang ini. Ini objek ini. Setkan dulu dengan nama yang dikasih. Ya. Jadi bisa dibedakan dia. Nama yang mana yang maksudnya, gitu ya. Jangan kebalik. Ya. Jangan jadi nama sama dengan disnama. Ya. Ini maksudnya setkan dulu nama yang ini dengan yang kasih gitu. Bisa dimengerti? Bisa? Oke. Beneran nih? Bisa nih? Bisa? Oke. Ada saatnya ini namanya konstruktor ya. Ada saatnya konstruktor itu agak aneh. Perhatikan seperti ini kan mengembalikan objek kan? Gimana kalau buat seperti ini, Dek? Public static get objek mahasiswa. Baru aku buat di sini public static. Gimana kalau seperti ini? Bisa nggak? Bisa nggak aku lakukan seperti ini? Menurut kalian? Bisa? Aku buat seperti ini. Mahasiswa M sama dengan new siswa. Baru langsung kita panggil aja konstruktor yang itu ya. Di sini jadinya koma kurang S kurang mahasiswanya. baru kita buat di sini. Betul? Bisa nggak ku panggil ini untuk menciptakan objek? Tapi sebenarnya dia bukan menciptakan objek kan? Kenapa? Bingung aku. Dari aku. Seperti ini. Lihat, ini metode statik seperti yang kemarin, cuman dia mengembalikan mahasiswa, baru get objek mahasiswa, kasihkan string nama. Lihat gimana cara pakainya. Ini kan di kelas mahasiswa ya, tapi statik bukan. Terakhirnya kita bisa membuat seperti ini. Perhatikan, bilang mahasiswa baru sama dengan lihat. Ini juga bakal mengembalikan mahasiswa. Tapi caranya gimana? Sebenarnya waktu dipanggil ini get objek mahasiswa, dia sebenarnya menciptakan objeknya di metode ini. Baru dikembalikannya alamat M ini kan, dikembalikannya ke sini. Terakhirnya datang di sini, ditangkaplah di sini. Bisa? Bisa dimengerti? Bisa nggak, Dek? Ada terkadang saat seperti ini dibutuhkan. Kondisi gimana? Ya, kondisi di mana mahasiswa ini tidak dibuat asal-asalan. Kalau kita buat seperti ini, apa jadinya? Ini kita belum masuk, cuman seperti ini.
kita nggak pengen bahwa menciptakan kelas mahasiswa panggil konstruktornya. Kita nggak pengen dipanggil konstruktornya, tapi kita pengen dipanggil metode ini. Dan metode ini punya aturan. Apa aturannya, Dek? Contohnya kita bikin aturannya di sini bahwa apa? Kita bikin aturannya coba. Gimana? Contohnya gini. Contohnya gini ya. Contohnya aturan ada aturan gini. Kan suka kita kan? Nama titik equal ignore case si Jaka. Kalau ada sempat orang nama si Jaka, jangan bikin dia jadi mahasiswa. Bisa nggak gitu? Bisa nggak seperti itu? Ini kalau sekiranya if-nya kenapa, Dek? Ini sebenarnya nggak masalah tanpa kurung tutup juga, Dek. Lihat. Ini seperti ini. Sekarang sewaktu si Jaka namanya di dalam sini dikasih si Jaka, mahasiswanya terbentuk nggak? Perhatikan. Sewaktu kita kasih namanya si Aji, kita print namanya si Aji, apa jadinya? Namanya sama dengan baru dot nama. Benar nggak? Benar? Sebentar, apa yang salah? Get objek mahasiswa ya? Ada yang salah ya? Oh, tidaknya. Sorry, tidaknya ya. Kalau namanya yang dikirim tidak sama dengan si Jaka ya? Benar? Ngerti nggak masuk itu? Jika nama yang dikirim tidak sama dengan si Jaka, ini kan name equal case Jaka. Jika namanya sama dengan Jaka, tapi karena ini ada tanda seru, jika namanya tidak sama dengan si Jaka, bikinkan objeknya. Kalau enggak, kirimkan aja M. M itu sebenarnya udah tercipta nggak objeknya? Enggak, jadi dia ngasih alamat yang belum ada. Diterimanya lah di sini. Waktu dia nggak sama dengan Jaka, apa jadinya? Aji ya? Bener nggak? Waktu dia nggak, kita bikin sini si Jaka gimana? Error kan? Nah, seperti itulah. Jadi ada kadang saat butuh seperti ini. Butuh seperti ini ada. Kita nggak pengen asal-asal diciptakan. Kita pengen ini diprivatkan. Nggak bisa dipanggil sembarangan. Bisa dimengerti? Ya? Sebenarnya bisa kita cek nggak di sini? Kita bikin if-nya di dalam ini. Bisa nggak? Bisa? Bisa, tapi ini karena hanya dua variabelnya. Tapi kalau udah banyak dan itu sangat susah, ini kadang-kadang dibutuhkan. Contohnya di sini ada string nama, string name, string ini, integer ini gitu ya. Baru ada pengecekan bahwa umurnya kita cek dulu bahwa ininya kita. Contohnya gini, mahasiswa kalau umurnya kelahiran tahun 90 diterima nggak? Oh iya, sekarang aja 93, 99. Ada anak-anak 99 tiba-tiba mendaftar mahasiswa, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kalau sekiranya ada di sini integer umur, kalian harus cek umurnya bener nggak nih? Umurnya benar nggak? Di atas 14 tahun gitu. Kan nggak ada, masa ada mahasiswa umurnya 12 tahun? Ya kan? Seperti itu. Jadi menciptakan objek juga harus memperhatikan inputan-inputan ya. Nggak bisa salah-salah. Bisa? Sekarang kita kembali ke tipe objek. Ini udah tahu lah ya. Udah tahu lah tentang apa namanya? konstruktor ini ya. Nah, sekarang yang mau ku tanya kasus seperti tadi. Lihat Dek.
ini membutuhkan penghayalan. Lihat, seperti mana? Lihat, kalaulah mahasiswa M ku buat new mahasiswa, ku pakai ini NIM-nya si Aji, namanya si 1101. Kalau ku print, so nama sama dengan M nama plus mana slashnya? NIM sama dengan NIM. Ya? Bisa? T-nya? Di sebelah ini. Slash? Itu bang kiri. Kanan. Kiri dikit. Kenapa? Habis garis miring. Oke, sekarang kita jalankan. Lihat, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau aku buat mahasiswa baru, aku buat seperti ini. Mahasiswa N sama dengan M. Sekarang kalau aku print N, apa jadinya? Sama nggak dia sama si M? Seperti ini. Kalau aku print kan aku bilang N itu sama dengan si M. Kalau aku buat sistem mau print nama N sama dengan N, apa hasilnya? Bakalan Aji sama NIM-nya sama nggak? Coba perhatikan. Nama si N, ini nama si M. Lihat, sama ya. Sekarang kalau si M-nya ku rubah namanya di sini M dot nama sekarang berubah jadi Aji Mumpung. Sekarang nama si M jadi apa? Nama si N jadi apa? Aji aja. Salah. Kopinya salah. Nama si M sekarang itu apa? Kalau si N, perhatikan dek. Lihat, Aji Mumpung juga. Lihat, waktu objek ini bisa nomor 1 baru dibilang mahasiswa M sama dengan M. N ini juga menunjuk 101. Jadi waktu sesuatu dirubah di dalam ini, dua-duanya berubah, ya, karena dia menuju alamat yang sama. Orang bilang ini masalah alamat, ya. Kalau sekiranya ini diciptakannya di alamat 101, baru ini dibuat N sama dengan M, berarti N ini juga menuju yang sama. Dirubah si M Aji Mumpung, datang siapa? Datang si N juga berubah. Kalau sekiranya si N yang sekarang berubah gimana? Sekarang nama si N yang berubah. N dot nama sama dengan Aji tak mumpung. Sekarang kira-kira namanya orang itu udah berubah nggak? Nama si M apa? Nama si N? Nama si M apa? Lihat, Aji tak mumpung karena kan aku bilang dia menuju yang sama. Waktu si N juga dirubah, si M juga merasa perubahan itu. Kan? Sekarang kalau ini ada objek apa nih? Remote. Datanglah. Kutunjuk remote ini. Datang kau sebagai N, kutunjuk juga remote ini. Sekarang kalau aku coret di N remote ini, kau merasa nggak? Kau juga menunjuk bahwa ini dicoret-coret nggak? Iya, karena kita menunjuk objek yang sama, memori yang sama. Bisa?
Bisa? Bisa dimengerti kan? Bahwa seperti itu ya. Oke? Benar nih? Ngerti? Oke, kita lihat lanjutkan dulu. Nah, sekarang gimana kalau aku buat seperti ini, Dek? Ku buat di dalam mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Kita buat ada dua objek di dalam. Ini array kan? Kalau aku bilang bahwa mahasiswa yang ke 0 samakan dengan si M, bisa nggak? Bisa ya, karena ini kalau kita buat seperti ini lemarinya ada 2 ya. Baru kita bilang bahwa di lemari pertama buatkan dulu si M. Si M alamatnya berapa? 1, berarti di sini 1 ya. Bisa? Sekarang kalau si mahasiswa yang si 0 ku ganti namanya, si M berubah nggak namanya? Si Adi. Sekarang si M berubah nggak namanya? Hah? Nama si M sekarang, oh baru di sini nama si M, nama si M di array gitu ya, nama di array gitu ya, di array. Ini jadinya mahasiswa yang ke 0. Baru ini mahasiswa yang ke 0. Sekarang lihat, ini kita matikan dulu. Kalau kita jalankan, lihat, nama si M itu Aji, NIM-nya 1101. Kalau nama di array sekarang karena udah kita ganti, mahasiswa ke 0 namanya Adi. Di sini jadinya si Adi kan? Sekarang si M berubah nggak? Merasa nggak dia perubahan itu? Hah? Berubah nggak si M juga? Kenapa? Karena bukan dia menuju yang sama. Ya? Bayangkanlah kalian rangkaian dari arah itu. Aku menunjuk ini, datang dia indeks ke 0, dia menunjuk yang ini. Sekarang waktu ku rubah ini ku coret-coret, kau merasa nggak perubahan ini? Karena kau menuju yang sama dengan aku, benar nggak? Ya? Udah bisa dimengerti? Hah? Bisa nggak deh? Tentang objek bisa nggak? Bisa? Ada yang belum ngerti nggak? Ini konsep yang harus kalian ingat. Kalau nggak nanti kalian bingung waktu mengirimkan data. Ini bisa? Bisa ya? Bisa? Nah, dalam kasus yang sama, aku buat seperti ini. Anggap dulu kita udah ngerti kali tentang list. Kenapa kita lebih senang pakai list? Kenapa? Bisa nggak seperti array. Dia kalau array kau buat di sini 2, kalau kau tambahkan jadi 3 nggak bisa ya. Kalau list bisa kau tambahkan ya. Oke, sekarang kita buat seperti ini. New. Anggap aja dulu ini pura-pura ngerti dulu. Yang apa yang telah kulakukan ini. Yang jelas ini seperti array, cuman dia list dan bisa langsung tambahkan aja. Kalau aku tambahkan add, sebentar, sorry, ini harus kita impor dulu. Array import, array list, import. Ini nanti kita pelajari ya, jangan pusing dulu ya. Ntar kita pelajari itu. List mahasiswa, add kan M. Benar? Sekarang kalau aku print
nama di list sama dengan list mahasiswa dot get index ke 0. Sekarang dot nama. Sekarang nama mahasiswa di array ini di list ini siapa? Hah? Nama di list Adi. Sekarang kalau ku rubah nama di list ini, berubah nggak di semua? Hah? Lihat, list mahasiswa get yang ke 0 dot nama sama dengan si Jaka. Seperti ini. Sekarang kalau kita print lagi di sini, kita buat tandanya sini bahwa ini perubahan ya. Oke. Sekarang berubah nggak? Namanya si Jaka yang di atas. Lihat. Kan aku bilang ini apa? Array. List itu seperti ini. Sekarang waktu aku masukkan ke dalam ini suatu objek mahasiswa karena di dalamnya mahasiswa, aku buatkan seperti ini yang isinya apa? 101. Ya. Waktu berubah juga semua. Benar? Bisa diterima? Kecuali kalian buat seperti ini. Jangan add-kan M, tapi add-kan new mahasiswa, baru samakan kayak yang di atas. Yang di atas apa? Adi 1101 seperti ini. Ini waktu kita rubah di list di sini berubah nggak? Hah? Lihat, nggak berubah kan? Karena waktu kita tambahkan di sini kita nggak membilang samakan dengan alamat si M, tapi kita membilang buatkan yang baru. Dan akhirnya dibuatkan yang di sini ya baru. Contohnya 103. 103 ini yang dimasukkan ke list kita. Bisa? Nanti ini memang agak membingungkan. Cuman kalian harus melihat videonya. Kalian harus berpikir dengan baik. Bisa? Ada kenapa? Kenapa deh? Kan kita kan nge satu kan, indeks ke satu kan jadi apa? Hah? Makanya kita get 0 di sini karena di sini kan yang ke 0 ini kan, sesuatu yang ditambahkan kan jadi ke 0 ya. Benar nggak? Kecuali kita pakai yang linked list-nya, baru kita bikin add first atau add class, itu lain cerita ya. Hah? Itu dong yang bawah yang itu get atau Mana? yang sama dengan Yang ini? Sama dengan Ini. Kan seperti ini. List mahasiswa get kan yang ke 0 itu jadi apa? List mahasiswa get 0 itu apa? Yang ini. Mahasiswa kan? Kalau aku kan dengan nama kan aku minta namanya mahasiswa. Benar nggak? Benar? Ya? Bisa? Sama seperti ini itu, Dek. Kalau aku buat di sini. Kalau aku buat seperti ini. Lihat. Aku buatlah di sini public static mahasiswa get mahasiswa. Seperti ini. Baru kuretumkan biar cepat ya. New mahasiswa. Gini ya. Biar cepat ya. Baru ku buat seperti ini. Mahasiswa dot get apa? Ini apa ini? Sekarang ini objek apa? Objek mahasiswa, karena di sini kembaliannya. Makanya waktu kita klikkan di sini bakalan ada nama. Karena kan metode ini sebenarnya apa? Memulangkan mahasiswa kan? Makanya waktu kita buat di sini dot nama, bisa kan? Benar nggak? Bisa ya? Seperti itu.
Ya, karena ini sebenarnya kan ini ya. Sebenarnya cara utamanya seperti ini. Cara simpelnya seperti ini. Ini kan kita percepat. Kalau maunya seperti ini sebenarnya. Kita buat di variabel baru, mahasiswa tem, contoh gini ya. Sama dengan gimana? List mahasiswa get yang ke 0. Baru kita buat tem dot sama dengan aslinya kan seperti ini kan, benar? Cuman kan kita pengen cepat ya, list mahasiswa get 0 dot nama. Janganlah kalian nanti tingkat 2 buat seperti itu ya. Kenapa ini nggak bagus buat seperti ini? Karena ini membutuhkan pembuatan variabel baru kan. Padahal kita nggak perlu menambah variabel, perlu nggak? Di bawah ada nggak kita panggil tem lagi di bawah? Nggak ada kan? Kita hanya perlu membuatkan seperti ini hanya untuk membuatkan nama ganti dengan si jaka. Jadi 2 langkah ini kurangkan dengan ini. Dengan kasus lain sebenarnya ini gimana? Sebenarnya ini bukan seperti ini, tapi buatkan mahasiswa S sama dengan new mahasiswa. Return. Perlu nggak S itu lagi? Sampai 2 kali. Kenapa kita nggak langsung return new mahasiswa aja? Kelihatan lebih cool kan? Karena kita sebenarnya manggil ini kan? Ya? Sama kan? Bisa dimengerti nggak? Bisa? Mau kita istirahat sebentar? Hah? Kenapa selalu di angka 48 ya? Mau lawan? Sepertinya aku tahu itu ya.